Hai semuanya, kami dari kelompok 3. Aku Putri dengan NIM 21086. Aku Lintang dengan NIM 21129. Aku Komang dengan NIM 21146. Aku Zola dengan NIM 21150. Aku Kintan dari NIM 21168. Aku Deti dengan NIM 21171 dan pada materi kali ini kami akan membahas pengauditan siklus pembelian dan pembayaran. Pengauditan siklus pembelian dan pembayaran. Tujuan pengauditan atas siklus pembelian dan pembayaran adalah untuk menilai apakah akun-akun yang dipengaruhi oleh pembelian barang dan jasa serta pengeluaran kas untuk pembelian tersebut telah disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Akun-akun dan golongan transaksi serta fungsi bisnis dan dokumen serta catatan yang diperlukan. Pada golongan transaksi pembelian, untuk fungsi bisnis pembuatan order pembelian, akun yang digunakan adalah persediaan, properti, peralatan, aset tetap lainnya, dan beban dibayarkan di muka. Dokumen dan catatan yang diperlukan adalah permintaan pembelian atau order pembelian. Pada fungsi bisnis penerimaan barang dan jasa, akun yang digunakan adalah utang usaha, beban pabrik, dan beban penjualan. Dokumen dan catatan yang diperlukan adalah laporan penerimaan barang dan jasa. Selanjutnya untuk fungsi bisnis pengakuan hutang, akun yang digunakan adalah beban administrasi. Dokumen dan catatan yang digunakan adalah faktur dari penjual, memo debit, voucher, file transaksi pembelian, jurnal pembelian, master file utang usaha, daftar utang usaha, dan laporan dari pemasok. Selanjutnya untuk golongan transaksi pengeluaran kas, fungsi bisnisnya adalah pembayaran dan pencatatan pengeluaran kas. Akun yang digunakan adalah kas di bank yang digunakan untuk pengeluaran kas. Kedua, utang usaha. Ketiga, potongan pembelian. Dokumen dan catatan yang digunakan adalah cek pembayaran, file transaksi pengeluaran kas, serta jurnal pengeluaran kas. Pembuatan order pembelian, pengajuan permintaan untuk membeli barang atau jasa oleh pejabat perusahaan klien adalah kegiatan awal siklus ini. Formulir yang digunakan dan pemberian persetujuan tergantung pada sifat barang dan jasa serta kebijakan yang diterapkan perusahaan. Dokumen-dokumen yang lazim digunakan meliputi yang pertama, permintaan pembelian. Formulir permintaan pembelian digunakan untuk meminta barang dan jasa oleh pejabat perusahaan yang diberi kewenangan untuk mengajukan permintaan pembelian. Yang kedua, order pembelian. Order pembelian adalah dokumen yang digunakan untuk memesan barang dan jasa dari pemasok. Selanjutnya, ada penerimaan barang dan jasa. Ketika barang diterima, agar kontrol berjalan baik, diperlukan pemeriksaan tentang deskripsi, kuantitas, tanggal penerimaan, dan kondisi barang yang diterima. Laporan penerimaan adalah dokumen berupa kertas atau elektronik yang dibuat pada saat barang diterima. Yang selanjutnya ada pengakuan kewajiban utang. Pengakuan kewajiban yang tepat atas barang dan jasa yang telah diterima menuntut adanya pencatatan yang tepat dan akurat. Dokumen-dokumen dan catatan yang lazim digunakan adalah yang pertama, faktur dari pemasok. Faktur dari pemasok adalah dokumen yang diterima dari penjual dan menunjukkan jumlah yang terutang yang berasal dari pembelian barang dan jasa. Yang kedua, memo debit. Juga merupakan dokumen yang diterima dari pemasok dan menunjukkan pengurangan atas jumlah yang terutang yang disebabkan karena adanya pengembalian barang ke pemasok atau diterimanya pengurangan harga. Yang ketiga, voucher. Voucher biasanya digunakan dalam suatu organisasi untuk menetapkan cara yang formal dalam pencatatan dan pengawasan pembelian. Yang keempat, file transaksi pembelian. File transaksi pembelian adalah file yang dihasilkan komputer yang mencakup semua transaksi pembelian yang diproses oleh sistem untuk suatu periode tertentu. Yang kelima, jurnal pembelian. Jurnal pembelian dihasilkan dari file transaksi pembelian dan biasanya berisi nama pemasok, tanggal, jumlah, dan kelompok akun untuk setiap transaksi. Yang keenam, ada master file utang usaha. Master file utang usaha mencatat transaksi pembelian, pengeluaran kas, dan retur pembelian untuk setiap pemasok. Yang ketujuh, daftar utang usaha. Sesuai dengan namanya, daftar utang usaha berisi daftar jumlah yang terutang kepada masing-masing pemasok untuk setiap faktur atau voucher pada suatu saat tertentu. Yang kedelapan, laporan dari pemasok. Laporan dari pemasok adalah dokumen yang dibuat oleh pemasok setiap akhir bulan dan menunjukkan saldo awal, pembelian, retur pembelian, dan pembayaran ke pemasok tersebut, serta saldo akhir. Yang selanjutnya ada pengolahan dan pencatatan pengeluaran kas. Pada kebanyakan perusahaan, pembayaran untuk pembelian barang dan jasa merupakan aktivitas yang signifikan. Aktivitas ini secara langsung akan mengurangi saldo akun kewajiban. Dokumen-dokumen yang berkaitan meliputi yang pertama, cek. Dokumen ini biasanya digunakan untuk pembayaran pembelian pada saat kewajiban jatuh tempo. Yang kedua, file transaksi pengeluaran kas. File ini dihasilkan komputer yang meliputi seluruh transaksi pengeluaran kas yang diolah sistem akuntansi untuk suatu periode tertentu. Yang terakhir ada jurnal pengeluaran kas. Ini adalah daftar atau laporan yang dihasilkan dari file transaksi pengeluaran kas yang mencakup seluruh transaksi pada suatu periode waktu tertentu. Metodologi untuk perancangan pengujian pengendalian substantif golongan transaksi. Dalam pengauditan, pada umumnya, akun-akun yang paling banyak menyerap waktu pemeriksaan adalah piutang usaha, persediaan, aset tetap, utang usaha, dan akun beban. Pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi untuk siklus pembelian dan pembayaran terbagi dalam dua bagian besar. Yang pertama, pengujian pembelian, yang berkaitan dengan 3 dari 4 fungsi bisnis, yakni order pembelian, penerimaan barang dan jasa, pengakuan utang. Kedua, pengujian pengeluaran kas, yang berkaitan dengan fungsi keempat, yakni pengolahan dan pencatatan pengeluaran kas. Pemahaman
Pengendalian internal. Pemahaman tentang pengendalian internal untuk siklus pembelian dan pembayaran sebagai bagian dari prosedur penilaian risiko dapat diperoleh auditor dengan mempelajari bagian alir yang berlaku pada perusahaan klien, mereview daftar pertanyaan pengendalian internal, dan melaksanakan pengujian jejak transaksi pembelian dan pengeluaran kas. Menilai resiko pengendalian yang direncanakan. Selanjutnya dilakukan atas pengendalian internal kunci untuk setiap fungsi bisnis seperti otorisasi pembelian, pemisahan antara penyimpan barang yang diterima dari fungsi-fungsi lainnya, ketepatan waktu pencatatan dan review independen atas transaksi, serta otorisasi pembayaran kepada pemasok. Otorisasi pembelian. Pemberian otorisasi yang tepat untuk pembelian menjamin bahwa barang dan jasa yang dibeli sungguh-sungguh barang yang dibutuhkan perusahaan, dan dengan demikian menghindarikan terjadinya pembelian yang berlebihan atau tidak diperlukan. Selanjutnya ada pemisahan pemegang aset dari fungsi lainnya. Kebanyakan perusahaan memiliki bagian dari penerimaan yang harus membuat laporan penerimaan barang sebagai bukti bahwa barang telah diterima dan diperiksa. Untuk mencegah pencurian dan penyalahgunaan, barang harus diawasi secara fisik sejak barang tersebut diterima hingga digunakan atau dijual. Pencatatan tepat waktu dan mereview independen atas transaksi. Pada sejumlah perusahaan, pencatatan utang yang timbul dan transaksi pembelian dilakukan ketika barang dan jasa diterima. Bagian utang bertanggung jawab mencermati ketepatan pembelian. Hal ini dilakukan dengan membandingkan rincian dalam order pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktur dari pemasok untuk menentukan bahwa uraian deskripsi, harga, kuantitas, termin, dan biaya pengangkutan dalam faktur penjualan adalah benar. Selanjutnya ada otorisasi pembayaran. Pengeluaran terpenting atas pengeluaran kas meliputi: yang pertama ada penandatanganan cek oleh individu yang diberi otorisasi oleh perusahaan. Yang kedua ada pemisahan tanggung jawab untuk menandatangani cek dan melaksanakan fungsi utang usaha. Dan yang ketiga ada pemeriksaan yang cermat atas dokumen pendukung oleh penandatanganan cek sebelum suatu cek ditandatangani. Menentukan luasnya pengujian pengendalian. Setelah auditor mengidentifikasi pengendalian internal kunci, auditor bisa menilai resiko pengendalian. Apabila auditor bermaksud untuk mengendalikan pada pengendalian untuk mendukung penilaian resiko pengendalian pendahuluan di bawah maksimum, auditor melakukan pengujian pengendalian untuk mendapatkan bukti bahwa pengendalian telah beroperasi dengan efektif. Selanjutnya ada merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif golongan transaksi untuk pembelian. 4 tujuan audit golongan transaksi. Yang pertama ada pembelian terbukukan, adalah untuk barang dan jasa yang diterima atau keterjadian. Apabila auditor puas bahwa pengendalian cukup untuk tujuan ini, pengujian untuk pemeriksaan adanya transaksi yang tidak tepat dan pencatatan transaksi yang tidak pernah akan terjadi bisa sangat kurang, atau pengendalian yang memadai bisa mencegah terjadinya pencatatan transaksi yang tidak akan pernah terjadi secara tidak sengaja. Yang kedua, pembelian yang terjadi setelah dibekukan atau kelengkapan. Dalam situasi audit tertentu, kadang-kadang sulit untuk melakukan pengujian rinci atas saldo untuk menentukan apakah ada transaksi yang tidak tercatat, sehingga auditor harus mengendalikan pada pengendalian dan pada pengujian substantif golongan transaksi untuk tujuan hari ini. 3. Pembelian dicatat dengan akurat. Luas pengujian rinci pada kebanyakan akun neraca dan akun beban tergantung pada evaluasi auditor tentang aktivitas pengendalian internal dan ketelitian pencatatan transaksi pembelian. Yang keempat ada pembelian digolongkan dengan benar. Pengujian rinci akun individual tertentu dapat dikurangi apabila auditor yakin bahwa pengendalian internal mencukupi untuk dapat memberikan keyakinan memadai mengenai golongan yang benar di dalam jurnal pembelian. Pencatatan pengajian pengendalian dan pengujian substantif golongan transaksi untuk pengeluaran kas. Untuk pengendalian dan proses prosedur audit, kita berasumsi bahwa terdapat jurnal-jurnal khusus pembelian dan pengeluaran kas. Untuk transaksi-transaksi tertentu yang dipilih dari jurnal pembelian untuk dapat diperiksa, faktur penjualan, laporan penerimaan barang, dan dokumen pendukung lainnya diperiksa pada saat yang sama. Dengan demikian, diverifikasi dilakukan secara efisien tanpa mengurangi aktivitas pengujian. Sampling atribut untuk pengujian pengendalian, pengujian substantif golongan transaksi. Ada 3 hal berbeda pada siklus pembelian dan pembayaran dibandingkan dengan siklus-siklus lainnya. Yang pertama, siklus dan menyangkutnya banyak akun, baik yang berupa akun-akun laba rugi maupun akun-akun neraca. Yang kedua ada siklus transaksi, ini sangat lazim diperlukan. 3. Jumlah rupiah untuk transaksi individual sering berjumlah sangat besar. Akibatnya auditor menggabungkan unsur-unsur yang besar dan sama saat pengujiannya 100%. Selanjutnya metodologi untuk perancangan pengujian rinci saldo untuk utang usaha. Utang usaha adalah kewajiban yang belum dibayar dan timbul dari pembelian barang dan jasa yang telah diterima dalam kegiatan normal perusahaan. Pembelian yang dimaksud dapat berupa pembelian bahan baku, peralatan, listrik, reparasi, dan lain-lain. Metodologi untuk perancangan pengujian rinci saldo untuk utang usaha terdiri dari beberapa langkah. Langkah yang pertama yaitu mengidentifikasi risiko bisnis klien yang mempengaruhi utang usaha. Banyak perusahaan berfokus pada upaya memperbaiki manajemen aktivitas rantai pemasokan yang telah mengubah beberapa hal dalam rancangan sistem yang digunakan untuk mencatat aktivitas pembelian dan pembayaran. Perubahan-perubahan tersebut yaitu peningkatan pembelian persediaan secara just in time, peningkatan berbagai informasi dengan pemasok, penggunaan teknologi informasi dan e-commerce untuk transaksi bisnis. Dengan demikian, auditor harus mengerti sifat perubahan sistem yang terjadi untuk mengidentifikasi apakah risiko bisnis klien dan pengendalian manajemen terkait mempengaruhi kemungkinan kesalahan penyajian material dalam utang usaha. Langkah selanjutnya yaitu menetapkan materialitas, kinerja, dan menilai risiko inheren. Auditor biasanya menetapkan materialitas kinerja untuk usaha yang relatif tinggi dan sering menilai risiko inheren pada tingkat yang tinggi. Mereka akan memperhatikan tujuan kelengkapan dan tujuan saldo pisah batas yang berpotensi terjadinya kurang saji dalam saldo utang usaha.
Langkah selanjutnya yaitu menilai risiko pengendalian dan merancang, serta melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif golongan transaksi. Pengujian substantif yang dilakukan auditor akan tergantung pada efektivitas pengendalian internal yang berkaitan dengan utang usaha. Oleh karena itu, auditor harus memiliki pemahaman yang dalam tentang keterkaitan antara pengendalian dengan utang usaha. Langkah selanjutnya yaitu merancang dan melaksanakan prosedur analitis. Auditor harus membandingkan total beban tahun ini dengan tahun sebelumnya untuk menemukan kesalahan penyajian dalam utang usaha maupun akun beban. Auditor perlu membandingkan beban-beban yang terjadwal dan beban reguler tahun ini dengan tahun sebelumnya. Langkah selanjutnya yaitu merancang dan melaksanakan pengujian rinci saldo akun utang usaha. Pada saat melaksanakan pengujian rinci saldo utang usaha dan akun liabilitas lainnya, auditor biasanya mengumpulkan bukti tentang penyajian dan pengungkapan. Beberapa tujuan audit saldo dan pengujian rinci atas saldo utang usaha yaitu kelengkapan, di mana utang usaha yang ada telah tercantum dalam daftar utang usaha. Prosedur yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengujian liabilitas setelah tanggal penutupan buku. Selanjutnya yaitu ketelitian, di mana utang usaha yang tercantum dalam daftar telah akurat. Prosedur yang dilakukan yaitu melakukan prosedur yang sama dengan yang digunakan untuk tujuan keberadaan dan pengujian setelah tanggal penutupan buku. Pengujian liabilitas sesudah tanggal neraca. Luasnya pengujian untuk menemukan utang yang tidak dicatat sangat tergantung pada penilaian resiko pengendalian dan materialitas saldo potensial dalam akun yang bersangkutan. Prosedur audit yang sama yang digunakan untuk mencari utang tidak dicatat diterapkan pula untuk tujuan ketelitian. Berikut adalah prosedur-prosedur yang lazim untuk digunakan. Yang pertama, periksa dokumen pendukung untuk pengeluaran kas sesudah tanggal neraca. Auditor sering memeriksa dokumen-dokumen pendukung pengeluaran kas yang dilakukan pada periode sesudah tanggal neraca, terutama apabila klien sering tidak melakukan pembayaran secara tepat waktu. Yang kedua, periksa dokumen pendukung untuk faktur tagihan yang belum dibayar sampai beberapa minggu setelah akhir tahun. Auditor melakukan prosedur ini di periode berikutnya dengan cara yang sama, seperti prosedur di atas untuk tujuan yang sama. Sebagai contoh, dalam suatu audit untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Maret, dimisalkan auditor memeriksa dokumen pendukung untuk cek yang dibayar melewati tanggal 28 Juni. Tagihan yang masih belum dibayar pada tanggal 28 Juni harus diperiksa untuk menentukan apakah merupakan kewajiban pada tanggal 31 Maret. Yang ketiga, telusur laporan penerimaan barang yang diterbitkan sebelum akhir tahun dengan faktur penjual yang bersangkutan. Semua barang yang diterima sebelum akhir tahun, buku harus dimasukkan sebagai utang usaha. Dengan menelusur laporan penerimaan barang yang diterbitkan menjelang akhir tahun, buku ke faktur penjual dan meyakinkan bahwa semua telah dimasukkan sebagai utang usaha. Auditor menguji ada tidaknya utang yang tidak dicatat. Yang keempat, telusur laporan dari pemasok yang menunjukkan saldo terutang ke daftar saldo utang usaha. Apabila klien menyimpan arsip laporan bulanan dari pemasok, auditor dapat menelusur setiap laporan yang menunjukkan saldo terutang pada setiap tanggal neraca ke daftar utang usaha untuk memastikan telah dimasukkan sebagai utang usaha. Yang kelima, pengiriman konfirmasi kepada pemasok yang memiliki hubungan bisnis dengan klien. Auditor dapat menggunakan prosedur ini jika dipandang perlu untuk menguji nama pemasok tercantum atau tidak di dalam daftar ulang. Pengujian pisah batas. Pengujian pisah batas utang usaha dilakukan untuk menentukan apakah transaksi yang dibukukan beberapa hari sebelum dan beberapa hari sesudah tanggal neraca telah dibukukan pada periode yang tepat. Selanjutnya, terdapat dua aspek pada pengujian pisah batas. Yang pertama, ada hubungan antara pisah batas dengan observasi fisik persediaan. Informasi pisah batas untuk pembelian harus diperoleh selama observasi fisik persediaan. Pada waktu tersebut, auditor harus mereview prosedur-prosedur di bagian penerimaan barang untuk memastikan bahwa semua barang yang diterima telah dihitung, dan auditor harus mencatat dalam dokumentasi audit nomor laporan penerimaan barang terakhir yang dicantumkan dalam penghitungan fisik. Yang kedua, ada persediaan dalam perjalanan atau inventory in transit. Dalam menentukan utang usaha, auditor harus membedakan antara pembelian persediaan yang dilakukan atas dasar FOB destination dengan yang dilakukan atas dasar FOB origin. Selanjutnya ada keandalan bukti. Auditor harus memahami keandalan relatif 3 tipe utama bukti yang biasa digunakan untuk memeriksa utang usaha, yaitu faktur penjual, laporan dari penjual atau pemasok, dan konfirmasi. Nah, yang pertama itu terdapat perbedaan antara faktur dari penjual dengan laporan dari penjual. Auditor harus bisa membedakan antara faktur dari penjual dengan laporan dari penjual dalam melakukan verifikasi atas jumlah yang terutang kepada pemasok. Yang kedua, perbedaan antara laporan dari penjual dengan konfirmasi. Perbedaan terpenting antara laporan dari penjual dengan konfirmasi utang usaha adalah sumber informasinya. Selanjutnya ada ukuran sampel. Auditor harus mempertimbangkan ukuran sampel dalam audit atas utang usaha. Ukuran sampel dalam pengujian utang usaha sangat bervariasi, tergantung pada berbagai faktor seperti misalnya materialitas utang, jumlah akun yang ada, hasil penilaian risiko pengendalian, dan hasil audit tahun yang lalu. Sekian penyajian dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan kata, kami mohon maaf dan terima kasih.